Masih bahas tunjangan rumah dinas nih, 50 juta per bulan. Jadi ada salah satu karyawan kita. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Ingat ya, ditandain Nafa Urba dari Partai Nasional Demokrat. Ini apa yang dia bilang di videonya. Jadi dia bilang kalau misalkan, aduh, susah banget nih dari Bintaro ke Senayan itu jauh, macet, gek. Dia fungsinya apaan? Duduk di parlemen kalau bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Macet, dia siapa? Ratu yang dia harus diistimewakan dibandingin masyarakat yang lain. Macet berdesak-desakan di KRL, naik transportasi umum, ya itu kehidupan masyarakat Indonesia. Terus dia bilang lagi, banyak orang DPR dari luar yang ke Jakarta nggak punya tempat tinggal, jadi mereka harus ngekos. Terus apa yang aneh dari itu semua? Emang dikira karyawan-karyawan saat kita kerja nggak begitu? Aku aja pindah ke negara lain harus bayar sendiri apartemennya gara-gara harus kerja. Tolong ya, anggota DPR nggak usah gila hormat, merasa kalian itu harus dispesialkan. Kalian itu karyawan. Hasil kerjanya nggak jelas, gila hormat, minta dispesialkan. Kalian pikir kalian siapa? Punya empati lah. Coba naik transportasi umum kayak masyarakat-masyarakatnya. Hiduplah seperti masyarakat, kan kalian wakil dari masyarakat. Si Nafa Urba ini merasa cantik banget, gengs. Ngerekord video di mobil gitu ya, rapih, dengan dandanan make up full. Ya gimana nggak telat? Kalau mau kerja aja dandannya harus kayak gitu, mbak. Ya ampun, kalau mau kerja di parlemen apalagi ya, yang dipakai itu otak, bukan muka. Artis iya, kalau jadi artis harus cantik-cantikan biar makin menarik dan lain sebagainya. Tapi kalau di parlemen yang penting itu ideologi kamu, pemikiran kamu, pengetahuan kamu tentang kemampuan membuat kebijakan, tentang research masalah masyarakat, tentang cara menyelesaikannya, tentang ideologi kamu. Itu yang diminta. Kita mah nggak peduli mau mukanya cantik seperti apa, mau harus dandan seperti apa. Nggak ada yang peduli penampilan kamu kayak apa. Masyarakat tuh masalahnya selesaikan, bukannya malah menambah dan pengen untuk diperlakukan dengan lebih istimewa. Ya nggak masuk akal, gengs. Udahlah, jangan lagi kita pilih artis-artis ini karena mereka memang nggak punya kapabilitas. Mereka yang biasanya acting, ya kan, biasanya nangis-nangis gitu di TV gitu kan, berakting, itu kapabilitasnya beda banget sama untuk menjadi karyawan rakyat di pemerintahan. Semoga ini adalah periode terakhir ada artis-artis yang nggak punya kapabilitas yang duduk di pemerintahan. Banyak artis yang punya kapabilitas, contoh Rika Diah Pitaloka, dia bagus banget ya, dan aku suka sama dia gitu. Dia hasil kerjanya terlihat, dia turun ke lapangan, dia banyak kebijakan-kebijakan yang dia dukung, program-program yang dia dukung dan bagus gitu. Tapi artis-artis yang lain, tolong deh, nggak usah. Mereka itu cuma karena udah nggak ada kerjaan, gengs, nggak bisa cari duit lagi karena modalnya cuma muka doang. Makin tua kan mukanya makin nggak cantik kan. Itu resikonya ya, jadi artis kan dibayar mahal, nabung lah, bikin bisnis lah, ngapain kek. Kita dong jadi masyarakat, udah mukanya biasa aja, nyari kerja susah, gajinya dikit, harus naik KRL, naik transportasi umum, ya kan? Abis itu dihina lagi sama anggota DPR, dibilang, macet, nggak mau, gitu kan. Ih, gede banget sumpah ngelihat artis-artis ini, bener-bener deh. Kelakuannya, mati empatinya. Protes masyarakat dengan kenaikan tunjangan buat DPR dibalas dengan jogetin aja dari para mantan-mantan pelawak di Indonesia. Uya-Kuya itu siapa sih? Yang suka bikin YouTube ngegosip itu ya, yang suka ngebahas masalah rumah tangga orang, masalah perselingkuhan yang gak ada mutu itu ya. Gak pernah ngomongin masalah apa kayak kemiskinan, kesejahteraan, apa teorinya, apa visinya, apa ideologinya itu ya. Oh, pantes. Ya gini nih, kalau misalkan pelawak disuruh jadi karyawan di pemerintahan, gak ada kapabilitasnya. Eko Patrio nih siapa? Pelawak ya? Oh, pantes ya. Dikira kemiskinan di Indonesia. Ada tuh datanya dari World Bank. Sehari di bawah 8 US dollar dan mayoritas masyarakat masih hidup dengan situasi itu. Belum lama ini ada anak kecil yang meninggal karena nggak dapat pertolongan. Di tengah defisit anggaran negara, kalian mau naikin tunjangan gitu kan? Diprotes sama masyarakat, jogetin aja katanya. Bener-bener somplak ya otak-otaknya nih orang-orang ini. Udah nggak punya empati, nggak tahu diri lagi. Kalian itu diprotes, bukannya refleksi dan sadar diri dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Malah ngatain dengan bilang jogetin aja. Pelawak-pelawak, kalau udah nggak laku, update skillnya biar bisa lucu, biar bisa tetap relevan, biar bisa tetap kerja. Jangan udah nggak laku di dunia entertainer, masuk untuk jadi karyawan rakyat, abis itu ngeledek rakyatnya sendiri. Ini bukan panggung lawak-lawakan. Kalian itu sedang memperjuangkan kemanusiaan masyarakat Indonesia, anak-anak kecil yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa makan. Itu yang kalian perjuangkan, kemanusiaan. Gak ada yang lucu dari situ dan gak ada yang pantas untuk dijogetin dari situ. Kalau itu aja harus dikasih tahu. Kayaknya kalian memang bener-bener nggak pantas ya buat jadi karyawan masyarakat di pemerintahan. Kalau emang udah nggak laku, kerja sana, jualan es teh manis kayak di pinggir jalan, jadi badut manusia silver sana. Lebih mending duitnya didapat dari hasil kerja yang dikasih karena memang hasil kerjanya, bukannya tinggal duduk-duduk diprotes malah jogetin aja. Ini namanya bener-bener nggak tahu diri. Partai PAN dan
Uya Eko Patrio, jangan pernah pilih manusia-manusia ini lagi ya. Kita tandain, akan aku masukin di highlight kita, inget-inget. Mereka cuma pelawak, mereka bukan penampung aspirasi. Nggak pantas mereka duduk di kursi DPR. Anggota DPR, gila hormat dan nggak tahu diri ini merasa tersinggung disamakan dengan buruh, tukang becak, dan rakyat berpenghasilan UMR. Udah gila perwakilan rakyat satu ini. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Dedi, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Udah gitu nggak bisa menjelaskan apa rasionalnya dia berhak untuk dibayar jauh lebih besar dibandingin tukang beca, buruh, dan rakyat gaji UMR. Udah jelas-jelas kita semua pekerja di Indonesia adalah tulang punggung dari anggaran pemerintah. Dia bayar pajak aja enggak. Jadi siapa yang sebenarnya mengemban tugas negara di sini? Dia bilang gaji saya 80 juta sebelum join DPR. Kecil amat pak, gaji cuma 80 juta. Ketahuan sih, pantesan ngomongnya nggak nyambung. Kalau memang dibilang gaji dari DPR itu rendah, ngapain join DPR? Kita juga nggak pengen punya perwakilan yang arogan, nggak punya logika, ngomongnya nggak nyambung. Emosi lagi nih orang, bener-bener gila hormatnya, udah nggak ada obat. Dia minta dibandingin, harusnya bandingin gaji saya bukan dengan rakyat, tapi bandingkan gaji saya dengan petugas BUMN katanya. Mau dibandingin sama BUMN, yang rugi triliunan setiap tahun itu, yang di dalamnya korup dan gak becus memanajemen perusahaan-perusahaan milik negara. Pak, kalau mau banding-bandingin sama yang lebih bagus, bukan sama yang lebih jelek. Ini aja udah jelas banget mentalitasnya. Dia join ke situ untuk memperkaya dirinya. Nggak ada di situ dia bahas mengenai kesejahteraan rakyat. Nggak ada di percakapan itu dia bahas tentang kontribusinya terhadap rakyat. Ngomongin gaji terdepan, ngomongin hasil kerja. Loyo. Kalau mau bandingin sama yang bagus, bandingin tuh sama pemerintah Swedia, pemerintah Skandinavia, nggak dapat tunjangan rumah, nggak dapat tunjangan mobil, gajinya juga sama aja kayak pegawai-pegawai yang lain. Kenapa? Karena mereka mewakili masyarakat. Dan apa hasil kerjanya? Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara paling makmur di dunia, paling bahagia, dan paling rendah korupsinya. Karena mindsetnya benar, bukan mindset gila hormat seperti situ. Ini nih gengs, ada karyawan tersinggung disamakan sama bosnya. Masuk di akal nggak sih orang kayak gini? Dia yang kerja di sana dibayar gajinya dari pendapatan bos-bosnya, tersinggung disamakan sama bosnya. Karyawan nggak tahu diri ini mau kita apain nih gengs? Tag dong di bawah siapa sih namanya ini orangnya dan siapa partainya. Jangan sampai kita pernah pilih orang ini lagi. Suruh aja kerja di luar yang katanya gajinya 80 juta. Yakin tuh gajinya 80 juta. Kalau iya ngapain join pemerintahan? Lebih besar emang pendapatannya di pemerintahan. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Sanaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti siap. Ini laksanakan Pak. Gak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak. Dia bilang kalau katanya lobby itu tidak terjadi di DPR, tapi harusnya Pak Mahfud itu ngomongnya sama ketua-ketua partai. Orang kalau mau korupsi, kalau mau nepotisme, kalau mau bilang kalau mandat mereka itu memang bukan mensejahterakan rakyat, paling nggak jangan di depan rakyat ngomongnya. Mereka ini bener-bener ngerasa nggak bisa tersentuh. Jadi saat udah ngomong, udah nggak tahu malu lagi, udah nggak bisa membedakan apa fungsi mereka sebenarnya ada di DPR. Ini adalah video paling jelas ya teman-teman semua, yang menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan di DPR itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan partai-partai dan ketua partainya. Setiap bulan gaji kita dipotong, setiap kita belanja apapun kita dipajakin untuk membayar orang-orang ini duduk di parlemen dan secara terang benderang berkata bahwa mandat mereka bukan dari masyarakat tapi dari partai mereka masing-masing. Tag di bawah siapa ini orangnya namanya dan dari partai apa dia. Jangan pernah kita pilih partai ini lagi, jangan kita sentuh partai ini lagi. Partai ini udah merusak masyarakat Indonesia, merusak budaya politik di Indonesia, dan orang ini adalah perusak yang secara terang-terangan berkata tanpa ada rasa malu, tanpa punya moral, tanpa punya empati. Pak Mahfud, maju terus Pak. Bapak adalah salah satu pejuang keadilan di negara ini. Orang-orang DPR ini bener-bener gila hormatnya, udah gak ada obat. Korupsinya, nepotismenya udah bener-bener terang benderang seperti matahari. Kita apain bos-bos karyawan kita yang seperti ini?
PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini, kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian nih lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap, karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat. Sebagai anggota parlemen, pecat. Sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi, apa ini artinya dinonaktifkan? Tunjangan DPR. Kita nggak mau lagi ada yang namanya politik-politik dan kebijakan-kebijakan yang cuma secuil memperbaiki apa yang diaspirasikan rakyat. Kita mau ini dibikin secara sangat transparan. Kita sudah mendengar ya, aku sangat hati-hati dalam menyebut nama karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi aku menonton salah satu parlemen yang saat itu bilang kalau ya semua tunjangan itu kan ada hitungannya. Semua tunjangan itu kita sudah ada hitung-hitungannya. Kalau yang mau dipakai itu duit kamu sendiri, silahkan. Mau dipakai sesuai hitung-hitungan kamu dan lain sebagainya itu urusan kamu. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Nah, gimana nih caranya untuk benar-benar mengganti segala cara berpikir dan sistem yang gila ini terhadap gaji-gaji DPR yang udah di luar akal? Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang kita bikin nanti harus disahkan secara hukum. Kenapa? Karena mereka yang bikin hukum-hukum itu sendiri, teman-teman. Jadi dengan seenak-enaknya mereka bisa melegalkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada yang berpihak kepada mereka. Dan ini sudah menjauhi dari prinsip ya. Immanuel Kant pernah berkata dasar hukum adalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan kepentingan orang-orang yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti tunjangan-tunjangan ini harus disahkan di UU nomor 12 pasal 7 ayat 2, bahwa ini nanti dimulai dari DPR dan akan berpengaruh kepada segala ke bawah-bawahnya, peraturannya, kementerian, dan lain sebagainya. Semua harus berdasarkan keadilan kepada rakyat, anggaran-anggaran itu sendiri. Kedua, kita mau transparansi yang besar-besaran. Udahlah, kalian punya budget yang besar sekali kok untuk IT dan lain sebagainya. Gunakan itu untuk membuat nanti anggaran-anggaran DPR transparan, terbuka kepada rakyat, bisa diakses kapanpun dan harus dilaporkan apa progres yang sudah dipakai, untuk apa, dan yang paling penting, apa hasil dari penggunaan itu. Jadi harus dilengkapi juga dengan KPI yang jelas dan kita mau ini dilaporkan secara berkala ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga jadi undang-undang yang secara legal. Nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena yang praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi di DPR, teman-teman. Sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan logika yang sama, aku tanya, departemen apa yang paling korupsi? Yang korupsinya terbesar di Indonesia? Pajak. Bagian dari mana mereka? Jadi, apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati,
ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi gak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin.